Halo teman-teman sekalian, kenalin gue Rizky Widi. Jadi beberapa hari yang lalu gue itu ditugaskan untuk memahami sebuah tokoh yang punya peran tersendiri dalam dunianya. Yang mana ternyata gue nemu satu tokoh yang menurut gue itu menarik untuk dibedah dan dipahami gitu. Tokoh tersebut adalah penjual nasi Padang. Nah, dari situ gue mulai melakukan riset kecil-kecilan dalam 1 minggu terakhir ini dan memahami apa saja yang dilakukan oleh seorang penjual nasi Padang pada saat mereka menjual nasi Padang lah. Jadi gini Pak, ternyata para penjual nasi Padang itu bukan cuma sekedar membuat makanan sama jualan. Gue coba mencari tahu apa yang dilakukan para pedagang nasi Padang. Ternyata hal-hal baru ini kayak membuat gue jadi ternyata menjadi seorang nasi Padang itu tidak seenak dan tidak segampang yang kita kira gitu. Nah, kali ini gue bakal ngebahas tentang hal itu, memahami pedagang nasi Padang. Apa sih itu nasi Padang? Kebanyakan orang tahu lah dan pasti pernah makan yang namanya nasi Padang. Nasi Padang adalah nasi putih yang disajikan dengan berbagai macam lauk pauk khas Minangkabau ya. Semua orang tahu lah itulah pokoknya mah. Tapi lu pernah gak sih kepikiran kayak apa yang lu makan selama ini itu ternyata telah melewati sebuah proses yang itu bukan sebuah proses yang mudah gitu bagi seorang penjual nasi Padang. Kita sebagai konsumen ya cuman tahu beli sama makan aja, ya kan? Waktu itu saat gue beli sama makan di warung nasi Padang itu, gue merhatiin seorang penjual nasi Padang yang sedang menunggu konsumen datang, Pak. Dia itu berdiam diri sambil bermain HP. Gue kayak mikir gitu, ini orang jualan nasi Padang itu apa cuman kayak gini doang gitu kan? Gue mikir ke situ. Apa cuman bermain HP atau apalah kayak gitu berdiam diri. Nah, terus timbul gitu pertanyaan dari otak gua, ribet gak ya pedagang nasi Padang menjual makanannya sedikit. Terus kayak gimana kalau makanan mereka itu tidak sesuai di lidah konsumen gitu, gimana kalau makanan yang mereka buat itu nggak laku gitu ya, malah jadi bangkrut gitu. Gimana kalau mereka telat bangun pagi terus belum ke pasar gitu untuk beli bahan makanan, kayak malah warungnya gitu jadi nggak buka. Itu gue bertanya-tanya kayak gitu kemarin pas makan. Well, itu semua adalah sebuah pertanyaan dari gue sendiri yang mengamati mereka sebagai konsumen. Ternyata setelah gue bertanya dan mengamati, mereka sudah mempunyai solusi akan hal-hal yang tidak diinginkan seperti tadi. Mereka berjuang sekuat tenaga untuk membangun usaha mereka itu laku dan didatangi banyak konsumen. Mereka tidak hanya semata-mata membuat dan menjual gitu Pak. Dalam hal berdagang ya mereka jelas sudah tahu lebih lah dibandingkan kita semua para pembeli. Tapi mereka juga melakukan sebuah riset dulu dan mengambil tindakan yang bertujuan untuk menguntungkan mereka. Ya sebagai seorang mahasiswa sekaligus konsumen dari warung nasi Padang ini, gue sih setelah mendengar kayak gitu kayak ternyata menjadi seorang pedagang nasi Padang itu tidak seenak yang gue kira gitu. Ternyata banyak gitu proses-proses yang dilewatin oleh para pedagang nasi Padang di luar sana, dimana ternyata melakukan hal tersebut bukan segampang yang kita kira Pak. Mereka juga sudah melewati proses-proses dalam menjual nasi Padang ini gitu. Jadi gimana menurut kalian tentang para nasi Padang yang kalian kira anjir nih jual nasi Padang tinggal gini-gini doang itu, wah itu sih gimana tuh? Oke, segitu aja video dari gua Rizky, pamit undur diri.